Halo semua. Malam ini nge-live sama Peluang dan akan bareng dengan Bro Andi Wellness bahas tentang investment terutama di bulan Desember ini mengenai apakah ada Santa Claus yang rally. Malam semua. Halo. BGTG potensi naik jelas ada dong. Hari ini aja dia baru rebound. Justru kalau kalian entry-nya today ya, itu artinya kalian early entry gitu dibanding dengan yang lain. Kalau BGTG itu rata-rata trader baru masuk buy on breakout-nya mungkin di 220 atau 230. Ya, BBYB cuan koper-koper. Next BBYB ada, antar ini masih juga. Halo Bro Andi. Halo, Andre bro, salah Oh Bro nama. Andre, sorry. Aduh, sorry. Aku pikir dengan ini dengan Ko Andri Senjaya. Sorry Aduh, Bro Andre. beda dong bro itu. Mukanya mirip soalnya. Aduh, semoga bisa jadi influencer juga kayak Bro Andi kalau kayak gitu. Apa kabar nih, Bro? Baik, baik, baik. Apa kabar bro Michael? Baik juga. Jadi hari ini bursa kan baru hari pertama sepanjang sejarah trading tanpa kode broker dan ternyata responnya nggak begitu parah gitu. Ternyata market fine-fine aja gitu. Hmm. Terus gimana nih? Maksudnya kan ini awal bulan nih, terus tiba-tiba berita kode broker summary, terus sebenarnya kan kode broker summary udah dari bulan Juni kalau nggak salah ya proposal, Betul, ternyata di betul. pending terus, Mm-mm. malah ke Desember. Takutnya kemarin nggak tahu ya, ini perspektif saya sih kayak takutnya malah gara-gara kode broker ditutup malah Santa Claus rally-nya nggak jalan nih. Ada Mm-mm. view nggak nih Bro Michael? Maksudnya kan lu lebih tahu lah kayak how's the market going gitu. Terus kayak Mm-mm. Mm-mm. sebagai trader ketika kode broker ditutup itu rasanya gimana ya? Apakah mengurangi rasa percaya diri gitu dari seorang trader di bulan Desember ini, apalagi di Desember ini ternyata udah kita senang-senang mau rally, ternyata ada Omicron masuk nih. View-nya gimana Mm-mm. Bro Michael? Mm-mm. Jadi gini, kalau menurut saya ya, penutupan kode broker ini kan lebih ke bagaimana mengurangi herding behavior kalau dari bursa efek punya tujuan. Dan saya melihat today justru pergerakan saham-saham mover, saham-saham yang istilahnya transaksinya gede, market cap-nya gede, itu rally-nya tuh oke. Okay. Nah, that means bahwa justru saat ini ya market maker lebih leluasa bergerak. Sementara trader-trader yang biasa mengandalkan kode Broxum mungkin today kebanyakan wait and see. Makanya yang gerak itu justru saham-saham yang bagus. Adro hari ini close high. Kemudian Agro, kemudian ada Arto yang lumayan, ada BBYB, ada BBNI, ada Telkom. Nah, that means menurut saya bahwa today hari ini justru ini pembuktian bahwa ternyata nanti ke depan market akan lebih efektif kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang lebih memotori pergerakan adalah big player. Nah, so di opini saya setelah melihat hari ini, saya mau nunggu nih sampai 1 minggu ke depan nih. Menurut saya ya justru Santa Claus Rally semakin dekat di opini saya. Semakin potensi terjadinya itu semakin dekat karena penutupan kode broker ini. Hmm, justru malah makin deket ya. Bukannya nggak tahu. Do you have any view? Maksudnya kan kayak this Omicron kayak kemarin seminggu kemarin marketnya is very volatile kan. Kayak kita Mm, lihat mm, kemarin Nasdaq juga naik turun, S&P juga mm, naik turun saja. Tapi walaupun gua ngeliatnya sih I see perspectively kayak S&P lebih stabil ya kelihatannya. mm, Mereka juga lumayan confidence bahwa this Omicron kayaknya nggak akan hurts Amerika gitu. Nah mm, Indonesia sendiri ini kan nggak tahu ya, kayak I remember kayak at that time like COVID tahun 2020 gitu, di bulan Februari kita masih senang-senang kayak oke, okay, corona nggak masuk Indonesia, kita punya obat tolak angin. Nah terus Desember ini kan banyak yang bilang Omicron katanya rasanya kayak masuk angin gitu. Nggak tahu, saya sendiri sih sebagai investor juga agak sedikit worry ya, apakah yang kayak lockdown ini bakal di extend, PPKM kita tahu Desember PPKM bakal di extend mm, for the next 3 weeks gitu. mm, Cuman in terms of like your instinct gitu as a trader,
is this Omicron bakal muncul nggak kan? Tadi baru muncul news kayak ada Thailand baru muncul Hmm. satu case. Do you think this will hurt like this economic in Indonesia? Oh, oke. Jadi ada sedikit perbedaan saat ini ya antara pasar global dengan pasar kita. Nah, apalagi kalau kita berkaca kepada US, Dow Jones, S&P, Nasdaq. Kenapa? Karena mereka sedang berada dalam outlook penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi recovery ekonomi yang terjadi setelah pandemi di tahun 2021 itu kenceng di negara-negara DM ya, bukan IM. Nah, IM-nya tuh specifically hanya China, kemudian Singapura, India, lalu Shanghai. Sementara Indonesia nggak kebagian. Indonesia GDP-nya mandek gitu-gitu doang. Nah, bedanya ya, GDP Indonesia mulai bangkit di Q3, di Q4 belum keluar nih. Tapi prediksi sampai ke 2022 GDP kita itu bertumbuh. Nah, that means menurut saya justru dengan adanya Omicron ini itu akan memberatkan bursa luar tapi menguntungkan kita. Kenapa? Karena hampir outlook yang semua saya baca itu rata-rata mengatakan bullish di Indonesia, di emerging market, specifically di Indonesia, tapi nggak begitu di China ya, karena China lagi slowing down ekonomi. Nah, bedanya di Indonesia adalah GDP kita itu baru mulai menunjukkan pertumbuhan, dan pertumbuhannya itu gini, kemarin kan di US itu ada yang namanya inflasi. Inflasinya gede banget, 5%, 6%, 5, 5,5, 4,5, paling Nah, jelek tuh 4 lebih. 6,5 kemarin yang paling tinggi. 6,2 sorry, Nah, 6,2%. sempat 6 lebih. Nah, ternyata setelah diselidiki ya, setelah dianalisa lagi, ternyata inflasinya tuh terjadi karena cost push inflation, bukan karena demand push inflation. Jadi ini yang sampai ada yang mengatakan bahwa ini bakal terjadi stagflasi. Stagflasi artinya tuh demand tuh segitu-segitu aja, tapi harganya naik. Nah, salah satunya ada krisis energi karena cuaca. Nah, jadi demand nggak naik, cuman supply yang berkurang. Dan itulah yang terjadi di US. Ada yang namanya cost push inflation. Jadi inflasinya kenceng, tapi pengangguran masih lumayan tinggi gitu. Nah, itu yang pemerintah US nggak mau. Makanya sebenarnya inflasi, salah satu cara untuk menekan inflasi adalah dengan tapering. Nah, itu yang kita khawatirkan. Bedanya di Indonesia apa? Inflasinya terjadi pelan-pelan. Jadi inflasinya naik pelan-pelan, dan terakhir inflasi kita terjadi, penyumbang terbesarnya adalah consumer. Artinya apa? Kalau consumernya naik, itu artinya ekonomi kita bertumbuh dengan normal. Bukan karena adanya helikopter money. Jadi hebatnya pemerintah kita ya. Pemerintah kita juga melakukan quantitative easing, cetak uang. Tapi itu nggak diberikan cuma-cuma sama masyarakat secara berlebihan. Tapi pemerintah memberikan subsidi. Contohnya subsidi dari pembelian mobil. Kemudian subsidi, ya ada yang properti, kemudian ya subsidi-subsidi yang lain, sehingga ini mengangkat ekonomi kita pelan-pelan. Nah, sehingga outlook kemarin 2021 kita rebound, ternyata enggak. Yang rebound itu US. Makanya market US kenceng, market kita diem. Nah, di tahun 2022, inflasi kita, GDP kita yang mulai bertumbuh ini diyakini oleh beberapa riset ternama, salah satunya oleh Credit Suisse, JP Morgan, itu mengatakan bahwa Indonesia bullish di tahun 2022. Nah, makanya di opini saya, ketika ada Omicron hadir kita bisa katakan bahwa Omicron bakal hadir di semua negara, tapi efeknya pasti berbeda-beda antar negara. Nah, menurut saya justru Indonesia bisa menjadi salah satu yang paling defensif. Kenapa? Karena program vaksinasi kita bisa dikatakan berhasil yang terakhir, PPKM kita juga bisa dikatakan berhasil yang terakhir, dan foreign flow kita sampai saat ini tuh nggak segede banget. Jadi kalau memang mau outflow ya, outflow-nya juga nggak segede dari, karena inflow-nya nggak terlalu gede, jadi outflow juga nggak bakal gede. So, di opini saya ya, Indonesia 2022 outlook-nya ada recovery ekonomi. Yang kemarin harusnya 2021, jadinya 2022. Itu indikatornya dari inflasi, dari GDP, kemudian dari tapering yang sudah hampir price in. Gitu, kok Andre. Oke. Nggak, berarti kan kalau kita ngomongin inflasi, ya guys, inflasi kita masih terjaga lah. Tadi saya juga barusan habis cek data, ternyata inflasi kita belum segitu tingginya. Makanya juga kalau kita lihat dari risk asset yang masih risk equity-nya juga masih oke lah dibandingin dengan US. Nah, ini kalau kita tadi kan gue tertarik tadi ke Michael ngomongnya ini nih, bahwa Indonesia termasuk konservatif gitu. Nah, sekarang ini kan kalau kita ngomongin Indonesia konservatif, yes, Indonesia konservatif, but there is dua kubu lah ya. Mungkin yang Indonesia, yang mungkin yang orang-orang zaman value, what is konservatif now? Apakah we should invest into more the conservative side like the old economy or tech economy? Kita lihat mungkin di 2021, saya nggak nyebut nama lah, tapi semua tahu ada ya tech IPO yang dia bisa dibilang not performing very well.
Terus kita lihat tadi bank digital yang campuran old economy sama new economy naik gitu. Rally, Nah, untuk ya. 2022, which konservatif yang kita harus ambil? Apa kita straight back to old economy, kita buy kayak BCA, BRI, BNI, atau we stick to digital? Kita tahu kayak ya semua all crypto is going, the direction is going into teknologi kan, kayak Nasdaq naik, all tech naik, terus kayak IPO di luar negeri juga banyak gitu. No, konservatifnya kemana nih sekarang nih, Ko Michael nih? What do you think? Oke, ini terus terang pertanyaannya susah ya, jadi agak retorik nih. Ya, Nah, ya. tadi kalau saya mau selesaiin, mau jabarin satu-satu di opini saya, yang pertama ya, yang harus saya tekankan adalah saya baru saja nonton YouTube-nya daripada Cathie Wood Ark Investment. Jadi kita tahu Cathie Wood itu proxy daripada fund yang mengadopsi teknologi. Jadi Cathie Wood sampai saat ini dia masih buy on dip saham teknologi yang longsor di US. Bedanya adalah dia hedging, jadi dia enggak beli saham teknologi lain yang kecil-kecil. Jadi saat ini bagi Cathie Wood ya, di US itu winners take all. Jadi yang paling gede saat ini tuh bakal bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan tech yang kecil. Kenapa? Karena mereka heavy cash. Jadi zaman quantitative easing sudah berkurang, easy money udah nggak ada, helicopter money udah nggak ada, maka perusahaan teknologi yang sudah membukukan profit, itulah yang menjadi incaran dari investor. Karena kita tahu bahwa di bulan April kalau nggak salah terakhir kali Powell mengatakan Juni atau Juli akan mulai menaikkan suku bunga, dan itu pasti mimpi buruk, nightmare bagi perusahaan teknologi, bukan cuma di US tapi juga di Indonesia. Itu satu. Dan kita belum price in terhadap kenaikan suku bunga. Ingat, kita baru price in terhadap pengurangan pembelian bonds kalau menurut saya ya. Jadi terhadap kenaikan suku bunga kita belum price in. Itu kita mesti waspada terhadap saham teknologi. Satu. Kedua, ketika inflasi naik, ketika GDP naik, itu artinya ekonomi sudah mulai bergerak. Dan kita lihat yang di Indonesia, GDP dan inflasi yang naik itu dari konsumsi consumer, produk-produk real gitu. Jadi ini bisa saya katakan ini demand push inflation, bukan cost push inflation. Jadi Indonesia memang recovery-nya terlambat daripada negara yang lain. Nah, so di 2022 di opini saya, maka all econ lah yang akan berjaya. Tapi apakah saham teknologi ancur? Jawaban saya, ya memang. Kalau seandainya saham teknologi yang nyambung-nyambung ke all econ, contohnya bank-bank digital, kemudian ada telco-telcoan, infrastruktur, maka itu bisa well connected. Jadi kenapa why not both kalau seandainya memang dua sektor ini bisa saling berjalan. Tapi ingat, kalau menurut saya sektor teknologi itu nggak bisa kita katakan sektoral. Contohnya teknologi naik, semua teknologi naik, enggak. Jadi teknologi naik bisa aja bank digitalnya yang naik, tapi medianya turun gitu. Nah, jadi di opini saya di tahun 2022 tech masih akan berat ya. Begitu juga statement yang dikeluarkan oleh Cathie Wood bahwa dia akan memiliki outlook 5 tahun ke depan untuk perusahaan teknologi. Maka dari itu tahun depan seandainya portofolio dia nggak perform, dia nggak masalah. Dia akan menunggu growth selama 5 tahun. Nah, di Indonesia sendiri menurut saya karena recovery ekonomi yang sudah mulai oke, maka kita mesti sedikit waspada terhadap saham-saham teknologi gitu. Menarik banget nih. Berarti agak lebih, berarti Ko Michael lebih cenderungnya agak sedikit netral ya ke teknologi ya, dibandingin mungkin kayak super bullish. Mungkin kalau kita ngomongin pas kapan tuh ya, Juli, mungkin kita we are very bullish with like the Very teknologi kan. bullish dengan teknologi, yes. Sekarang tiba-tiba kelihatannya tone-nya dari semua market kayaknya agak sedikit netral ya. Apalagi kemarin lihat kayak Grab kemarin habis listing kayak minus 20%. Nggak tahu ya, I think 2022 di Indonesia sendiri kan banyak akan ada IPO tech Bahkan ya. banyak IPO tech yang Iya. gede, bener. Apakah masyarakat jadi kapok nggak ya? Mungkin kayak lihat Grab kemarin tiba-tiba longsor minus 20%. Ya, saya nggak ngomong lah ya, di Indo ya shit happen lah. Dan marketnya nggak respon baik all the corporate action, minusnya juga cukup dalam gitu. Apakah 2022 bakal hype lagi atau orang atau tetap masih inget ya lukanya? What do you think, Oh Michael, as a retail trader? Ini mungkin agak berat ya, karena kalau kita berkaca pada IPO gede teknologi yang ada tahun ini dan harganya all time low terus, hari ini juga ARB, kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang terjadi permasalahan itu bukan growth dari perusahaannya jelek, tapi memang ada early investor yang exit. Itu satu. Karena kita tahu bahwa ketika IPO sebenarnya itu bukan masalah growth, bukan masalah fundamental. Valuasi ada, tapi lebih ke
gontok-gontokan siapa sih buyer dan seller di awal. Early investornya jualan nggak sih? Atau mereka mau jualan di atas atau segala macam. Nah, itu satu. Yang kedua, di opini saya, IPO tech kemarin itu bukan not the market leader. Nah, that's why mungkin memang udah ada yang taking profit untuk buying di market leadernya. Nah, kita tahu di bulan Maret kita akan menyambut IPO yang lebih gede lagi. Nah, saya cukup yakin justru karena adanya kita berkaca pada kasus sebelumnya. Nah, pada kali ini ya I think mestinya enggak separah daripada IPO yang kemarin. Cuman memang yang mesti diwaspadai adalah momen ketika dia IPO itu berdekatan dengan tapering enggak. Kalau seandainya berdekatan dengan taper tantrum, kenaikan suku bunga, maka I think dia bakal tertekan. Nah, di situ masalahnya. Tapi kalau dibilang longsor atau sampai kayak kayak yang IPO pada tahun ini, I think no, enggak sih. Nah, itu menarik juga ya, karena tapering ini tiba-tiba jadi hot lagi ya. Ya mungkin hotnya udah beberapa bulan yang lalu, terus ya kan kemarin Powell juga udah ngomong kan bahwa Desember mereka akan start doing tapering. Nah, gitu. I think my ekspektasi sih sebenarnya ya kelihatannya kalau Omicronnya ini nggak hit sih mestinya first quarter kelihatannya akan ada tapering gitu. Jadi ya in terms of equity pasti ada risk off ya, yang kemarin ini mungkin Desember kita risk on kayak di Indonesia. Mungkin Januari, Februari, Maret kemungkinan risk off. I don't know, this is my analysis gitu, risk off. Terus mungkin untuk Indonesia equity mungkin bisa slightly better compared to US kan. Nah, kalau kita ngomongin kayak mungkin aset-aset yang lain ya, mungkin kayak emas, mungkin ya we're talking about like a cryptocurrency gitu. With tapering ini ya, saya tahu sih, Michael maksudnya bukan very expert in crypto gitu, tapi kan you have a view on macro gitu. Do you have any view kayak why crypto kemarin dump di weekend? Terus apakah ini udah pricing tapering or just a regular volatility before we go up again? Kalau gini, tapi aku mau minta pendapat dari ini ya, dari Ko Andre nanti ya. Jadi boleh. Terus terang mengenai crash dari crypto kemarin, I have no idea. Tapi kalau saya lihat by market structure ya, memang by technical analysis pun ya, itu memang sudah ada aksi-aksi di mana harus taking profit. Nah, kalau untuk mencari kenapa kalau dikatakan Omicron harusnya dari kemarin-kemarin, dari minggu-minggu lalu. Kenapa kemarin? Kenapa baru minggu lalu? Nah, so in my opinion itu benar-benar hanya karena aksi taking profit sih, karena memang teknikalnya sudah memungkinkan, memang dia harus koreksi dulu. Mengenai volatilitasnya, ya make sense, karena kemarin dia dari bottom ke atas tuh udah berapa. Kalau menurut Bro Andre gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental sih mestinya ya kripto, jujur saya juga baru ngeliatin kripto in the past 3 months ya, mungkin I'm not the expert here, tapi mungkin secara fundamental, secara story, kayak benar-benar 3 bulan lumayan ngeliatin sih. Jadi kalau ngeliatin story, sebenarnya sih adopsinya juga masih lebih tinggi ya dibandingin kayak saya inget crash 2017, 2018, secara adopsi memang nggak setinggi, nggak serendah itu. Jadi sekarang udah banyak yang lumayan pakai kripto gitu. Kalau kita lihat di US sendiri pun juga udah banyak bursa-bursa yang ya casino, kayak ada beberapa exchange lah yang besar dan mulai udah lebih disupport sama regulator gitu ya. Kita lihat juga mereka udah mulai sponsorin sports team, kemudian artis-artis. Jadi secara regulasi, secara pamor juga udah lebih bagus. Nah, kalau secara kayak fundamentalnya kita lihat memang kemarin banyak yang likuidasi sih, karena ekspektasi kan Desember ini BTC 90.000 gitu. Sekarang kayak 49.000, masih setengahnya. Jauh banget. Katanya nggak tahu nih, either kita dikerjain bandar atau ini cuma ngegocek ini nih ya scalper. Cuman kalau ngeliat fundamental BTC sih basically ya menurut saya secara teknologi udah nggak terlalu banyak advancement ya, ini kayak lebih US dollar aja. Tapi kalau saya lihat kayak misalnya Ethereum, kemudian kayak Solana, kayak FX yang gede-gede, mungkin top 10 ya sekarang ya, justru perkembangannya lebih banyak di sana. Jadi kelihatannya yes BTC mungkin crash, tapi kalau kita lihat mungkin orang banyak yang lari ke altcoin ya, karena kalau kita lihat altcoinnya sekarang juga udah mulai yang bukan abal-abal. Mungkin kalau kita ngomongin 2017 nggak ada yang kenal tuh apa tuh Avax, apa tuh Solana, apa tuh Phantom, apakah Luna gitu. Tapi
Mm-mm. Sekarang katanya dari masyarakatnya sendiri pun juga udah mulai lebih rajin kan cari informasi kayak nih apa nih Avax, apa Mm. nih kayak Solana. Jadi saya rasa secara adopsi lebih bagus dan kelihatannya karena ada NFT ini nih juga bikin Ya, ekosistemnya juga lebih 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 solid ya dibandingin mungkin kayak 5 tahun yang lalu gitu. Karena kalau kemarin kita lihat pas crash itu ternyata yang NFT coin kemudian justru nggak crash gitu. Berarti orang udah mulai diversifikasi dari porto-kriptonya itu juga bukan hanya BTC ETH juga tuh, tapi udah mulai main ke altcoin gitu. Mungkin kalau altcoin. 5 tahun yang lalu kita larinya cuman kayak diversifikasinya cuman kayak oke BTC ETH, BTC ETH. Tapi sekarang kayak oke BTC ETH Solana. Nah itu makanya pas kemarin rebound momentumnya juga kenceng banget gitu, nggak kayak biasanya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini turun lagi atau enggak. Tapi secara technical, what do you think kayak dari momentum? Do you see any divergence for Michael in BTC kayak volume turun pas kemarin kayak pas hype rebound itu atau dead cat bounce? Kalau di opini saya sebenarnya, ini sorry nih buat yang masih nge-hold nih ya. Hmm. Kalau saya lihat justru masih ada potensi penurunan hingga 40.000 USDT ya kalau Bitcoin ya. Jadi hammer kemarin enggak pertanda rebound ya. Hammer kemarin tuh pertanda bakal ada yang namanya sekedar dead cat bounce, dan dead cat bounce kemarin itu benar-benar tipis dan saat ini low lagi kan. Jadi ya dia masih ada potensi untuk tes lagi 40.000. Nah, di situ di 40.000 disitulah bahwa akan ada demand lagi untuk mengangkat harga ke atas. Tapi kalau untuk breakdown under 40.000 menurut saya sih enggak. Itu Hmm. Bitcoin. Dan ya to be honest sampai sekarang nggak ada rumor pencetus untuk dia bisa breakdown seperti itu, nggak ada. Benar-benar purely technical kalau yang saya lihat. Hmm. I see. Jadi Santa Claus rally jadi kayaknya buat kripto kayaknya nggak jadi Santa Claus Susah. rally jadinya. Iya, Kalau karena to be honest juga saya jarang ya perhatiin Santa Claus Rally Desember kripto seperti apa. Tapi kalau memang di bursa ya, hmm. 100% selama 20 tahun memang IHSG berada di area di zona positif dibanding dengan akhir November ya. Jadi jika dibandingkan dengan akhir November, maka IHSG 100% selama 20 tahun berada di zona yang positif. Dan hari ini ya terlihat justru dengan penutupan kode broker menurut saya semakin memperbesar chance atau peluang untuk menuju Santa Claus Rally ini. Hmm. Oke. Jadi kalau misalnya kan iya Desember will be a volatile month ya. Kalau nggak tahu saya ingat tahun 2021, 2020 Desembernya malah adem ayem tuh marketnya kita naiknya enak banget. Walaupun Hmm. kayak waktu itu kondisinya ya COVID-nya juga ya lumayan parah gitu. Nah ini kan tahun Hmm. 2021 penutupan tahun malah tiba-tiba Omicron. Nah Hmm. kalau dari segi portfolio risk management, what do you suggest ya tuh misalnya kayak investor gitu? Apakah kita go full 60-40-60 equity, mungkin kayak 20% crypto atau sisanya cash, atau you can lebih agresif di mana ya? Apakah di reksadana atau di equity ya Desember? Gini, to be honest, saya justru saat ini bullish di equity. Kenapa? Karena memang beberapa saham saya lihat bahwa dia enggak terpengaruh sama news daripada Omicron satu. Yang kedua, foreign flow juga sampai saat ini mencatatkan ada aksi taking profit tapi bukan outflow secara masif. Kalau saya bandingkan selama kita mulai dari Oktober kalau nggak salah sampai saat ini, jumlah foreign flow itu sekitar 20-an triliun. Per hari ini jumlah outflow itu sekitar 2 triliunan, 1 banding 10. Jadi untuk foreign mau exit habis 20-an triliun itu IHSG pasti boleh dikatakan posisinya breakdown dari 6.200 malah mungkin bisa ke 6.000, dan itu berarti history nggak repeat gitu. Dan selama 20 tahun ini history mencatatkan bahwa IHSG bakal rally di Desember, dan ini masih punya ruang kenaikan menurut saya at least sampai 6.700-an. Enggak all time high tapi menyentuh all time high. Nah, so ini teman-teman mesti manfaatkan di saham-saham yang berkapitalisasi besar. Nah, BBNI hari ini inflow. Telkom juga hari ini inflow. Nah, yang paling saya suka tuh BBNI, BBRI sama Telkom. Nah, karena foreign inflow-nya oke banget sampai hari ini. Nah, jadi memang specifically karena ada Omicron kita menjadi khawatir. Satu. Kedua, saya bukan ahli kesehatan, saya juga bukan ahli di bidang virologi, saya juga bukan orang WHO, tapi
saya banyak baca riset yang mengatakan bahwa ini adalah tanda dari akhirnya pandemi. Itu riset dari JP Morgan, bukan dari saya. Jadi dia hari ini juga ada broadcast yang misalnya yang saya baca bahwa sampai saat ini nggak ada kasus kematian karena Omicron. Memang spread rate-nya semakin gede, tapi mortality rate-nya semakin rendah. Dan itulah yang terjadi ketika pertama virus ini ditemukan di Wuhan. Mortality rate-nya kan kurang lebih 1%. Semakin lama turun di bawah 1%. Dan hari ini boleh dikatakan Omicron sampai saat ini 0%. Nggak ada yang meninggal karena Omicron. Nah, ini pertanda bahwa memang dari pandemi akan berubah menjadi endemi. Endemi artinya kita bakal hidup bersama corona. Nggak hilang, tapi dia akan menjadi semakin jinak seperti itu. Dan ya seperti common flu maybe. Nah, itu riset dari JP Morgan. Nah, so menurut saya ini hanya masalah waktu. Kalaupun ada fear itu hanya bersifat sementara. Nah, itu terlihat dari data-data yang ada sampai saat ini, foreign flow tuh nggak exit secara masif. Beda. Nah, kalau di US kenapa beda? Nah, di US tuh masalahnya tuh bukan cuma karena Omicronnya, tapi memang growth daripada 2022 memang US diprediksi bakal turun karena ada aksi taking profit dari perusahaan teknologi. Nah, sementara kita tahu teknologi kita porsinya, weightingnya itu kalau nggak salah nggak sampai 1% atau 2%. Kecil sekali. Kecil banget. Jadi itu beda banget. Makanya saham rally teknologi kita bisa rally sampai ribuan persen, ratusan persen karena volumenya nggak ada. Nah, jadi kalau memang mau mengincar saham teknologi di Indonesia, lebih spesifik dan akan jauh lebih baik kalau seandainya, let's say 70%, 80% portofolio kalian di out stocks di tahun ke depan. Nah, itu di opini saya. Tapi ya, ini setiap momen pasti bakal berubah. Karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba Paul bilang nggak jadi tapering deh. Suku bunga malah saya turunin deh, wah terbang udah saham teknologi kalau begitu. Let's say seperti itu. Kalau menurut Bro Andri gimana? Nah, benar sih. Jadi ini cukup menarik kalau gitu. Kayak kalau lagi liatin equity memang ya datanya memang masih bank-bank kecil ya. Kayak tadi mungkin BBYP, BNBA, BGTG, ini BGTG. masih cukup hot ya. Terus kalau kita lihat kemarin justru memang kalau saya lihat di top gainer sama top value-nya memang kebetulan masih small cap semua nih. Justru malah yang bank-bank besar kayak BBRI, BBTN, BBNI ini justru lagi cooling down kan bulan apa tuh? 2 bulan yang lalu justru BNI kan lihat kalau menurut saya sendiri sih dulu sebagai ex analis yang dulu liatin banking mestinya di bulan di fourth quarter ini perbankan masih bagus ya karena loan growth pasti naik gitu karena kegiatan ekonomi teman-teman aja liatin di jalan udah macet banget terus kemudian orang udah mulai traveling orang udah mulai konsumsi kalau ke mall juga udah rame. Nah ini justru katalis buat banking juga. Kalau kita lihat di sektor 4 kan memang komoditas juga lagi hot ya. Kemarin kayak coal mining itu juga all time high terus. Kalau lagi all time high yang dilakukan perusahaan pertambangan apa ya udah mereka taking loan kan from banks kan. Jadi I think this is a very good catalyst juga untuk perbankan. Nah untuk retailer sendiri kita lihat juga udah naik lah pasti kalau teman-teman lihat MAPI kemudian juga lihat Trust orang-orang yang belanja itu udah mulai rame lagi gitu jadi I'm quite bullish sih with kayak all the retailers gitu kayak MAPI kalau mungkin growth-nya belum kelihatan di tahun 2021 fourth quarter saya rasa tapi di 2022 karena base number-nya di 2021-nya quite low saya yakin 2022-nya nih MAPI pasti akan booking more earnings ya apalagi kita lihat mereka juga online-nya juga udah mulai jalan sekarang, toko-tokonya juga udah banyak. Kemarin juga dari MAPB-nya udah keluarin Subway juga gitu. Jadi I think 2022 mestinya buat retailer sih mestinya lebih bagus ya dibandingin dengan ya tahun lalu gitu. Jadi I expect sih mungkin banking bagus. Kemudian juga retailers untuk tech memang kalau dari personal agak susah ya ngeliat tech di luar yang bank-bank digital ini sih karena saya lihat kayaknya ekosistemnya juga belum terlalu bagus gitu tapi kalau lihat kayak BBYP tadi tiba-tiba kayak naiknya cukup signifikan I think there is some story lah yang kita lihat ini tahun 2022 gitu. Oke. Kalau gini, kalau kita menarik nih. Jadi Bro Andri ternyata bekas analis dan sering menganalisa banking ya. Nah, ini tahun depan yang menjadi yang beberapa isu yang saya perhatiin tuh pertama ada CKPN yang nanti berkurang ya kalau nggak salah ya. Nah, so itu kan nanti mestinya bisa masuk ke naikin angka NIM dong ya. Satu. Kalau CKPN berkurang biasanya itu naiknya ke ROI karena kan equity-nya berkurang.
Oke, oke, Karena oke, oke. CKPN kan turunnya ke equity kan, ke Mm-mm. ekuitas kan. Kalau dia misalnya mesti kurangin apa kayak CKPN-nya diturunin, berarti mestinya equity-nya dia ya either dia harus spending ke more bisnis untuk growth atau dia harus bagiin dividen ke pemegang sahamnya gitu. Nah, Mm. biasanya sih kalau dari pengalaman saya juga pernah di perbankan, kebanyakan Dividen. rata-rata perbankan itu mungkin tuh bank BUMN ya naikin dividen ya. Ya. Tapi kalau kayak bank swasta gitu ya, kayak BCA atau mungkin kayak Mm-mm. smaller bank itu kecenderungannya sih justru malah untuk naikin bisnisnya gitu. Mungkin lebih agresif untuk kasih loan gitu karena mereka punya risk weighted aset atau aset yang dijaminkan untuk kasih pinjaman itu bisa lebih 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 agresif lagi gitu. Biasanya mungkin cuma satu nih bisa mereka bisa tebar benihnya lebih banyak lagi. Dan So untuk that tahun means 2020 positif ya. kalau saya sih lihat perbankan positif ya, karena kan correlation-nya with the economy gitu. Tadi juga barusan Mm. habis baca-baca research-nya Morgan Stanley, ekonomi Indonesia ekspektasinya malah GDP growth-nya bisa ke 6.5% ya tahun depan, Ya, jadi that's very right. Mm-mm. positif. Kan kemarin-kemarin kalau kita baca konsensus, kayaknya masih banyak yang below 6 ya, mungkin kayak 5.7 atau 5.8 gitu untuk yang Mm. economic growth. Tapi kalau 6.5 sih ya jauh lebih bagus dengan ekspektasi sih, mestinya bisa rally ya kalau nggak ada tapering, kemudian juga nggak ada all this stuff lah, sisi Omicron yang bisa bikin lockdown gitu. Jadi kalau saya sih secara personal agak sedikit mix ya, ya sedikit khawatirnya sih bukan karena Indonesia nggak bisa ngatasin gitu, udah terbukti lah Indonesia udah bisa Bisa. ngatasin COVID kan kemarin walaupun awalnya batuk-batuk, tapi kita lihat tingkat vaksinasinya salah satu yang terbaik di Asia gitu. Jadi khawatirnya sih lebih kalau misalnya ya negara barat ini ya malah kita di lock lagi, nggak bisa traveling. Kemarin yang Singapura rencananya udah mau buka bubble buat Indonesia, ini mungkin ditunda lagi. Lebih ke arah sana sih kayak ya mungkin nggak bisa holiday juga ya. I think that's the Betul. fear yang saya takut sih dibandingin kayak equity risk atau apa. Nah, Oke, ini kan kalau kita menarik. ngomongin inflasi nih, tahun depan pasti Mm. kalau kita ngomongin ekonomi nih 6,5 gitu, inflasinya pasti mungkin bisa shooting up ke 3 gitu. Mm. Nah, kalau Bro Michael, ada view nggak tentang emas nih? Karena kan kalau misalnya teman-teman yang di sini nggak invest crypto, mungkin pegangannya yang safe haven sekarang mungkin emas ya. Do you have any Mm. view nggak? Kalau kalau saya lihat ini emas sih udah stuck banget nih harganya, mungkin cuman di dolarnya sekitar 1.700 sampai Ya. 1.800 mentok. Nah, tahun Mm. depan ini do you have any view nggak secara technical sama momentum? Do you see any reversal pattern daripada sideway-nya 1.700 ini? Terus terang ya, kalau saat ini gold di secara teknikal itu sideways yang parah banget gitu, sideways yang benar-benar bolak-balik dalam jangka waktu yang benar-benar nggak bisa di apa dalam jangka waktu yang boleh dikatakan benar-benar sideways. Tapi sedikit menjadi view saya secara makro adalah isu tapering ini kan isu yang paling dikhawatirkan di seluruh dunia. Nah, kita juga lihat kripto volatilitasnya kenceng banget. Memang ada beberapa fund manager yang saat ini sudah mengalokasikan portofolio cryptocurrency sebagai salah satu portofolionya. Tapi itu masih porsinya bisa dikatakan amat kecil. Elon Musk aja kalau nggak salah dia nggak lebih dari 2% dari total asetnya. Begitu juga dengan Katie Wood, dia nggak invest di kripto, dia invest di perusahaannya, invest di kripto. Jadi sebenarnya sebulis-bulisnya Elon Musk, sebulis-bulisnya Katie Wood, sebulis-bulisnya Camat Patpila, mereka sendiri itu amat berhati-hati dalam investasi di kripto. Itu satu. Nah, itu kita bicara pemain baru. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai equity, di US tahun depan outlook-nya adalah bearish. Karena growth mereka yang sudah mulai pelan, dan ada potensi kenaikan daripada suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik kan mendingan orang nabung di bank. Logikanya kayak gitu. Nah, so menurut saya memang ada potensi larinya ke gold. So, by makro menurut saya tahun depan ya ada potensi gold mengakhiri masa sideways-nya. Seperti itu. Kalau menurut Bro gimana? Nah, ini gold agak tricky ya, nggak tahu. Kemarin kan ekspektasinya inflasi di Amerika tinggi. Ternyata malah goldnya nggak naik-naik. Kan biasanya Ya, kan kalau kita lihat historically, pas inflation naik, ya gold yang naik. Tapi kelihatannya orang switch ke crypto. Bitcoin ya, Ya, in my opinion ya. Terus gold masih very steady lah. Kalau kita lihat harganya tiap tiap minggunya paling naik cuma 0,1, turun minus 0,1, nggak kemana-mana. Tapi kemungkinan besar memang untuk allocation di tahun 2022 gold mungkin bisa jadi pilihan juga tuh karena balik lagi
Kalau misalnya BTC amit-amit crash ya, bagi teman-teman yang hold BTC ternyata crash, kemungkinan besar justru gold akan rally gitu. Kalau nah itu kan gold. Kalau ke komoditi sendiri gimana ya? Tadi kita lihat malah kayak saham Adaro, terus kayak hari ini ITMG malah tiba-tiba naik gitu. Padahal kemarin isunya kan coal ya udah bakal kasih, maksudnya dari pemerintah Cina bakal akan dump mereka punya supply kan, dengan supply lebih Ya, banyak biar harganya nggak terlalu tinggi. turun. Terus tiba-tiba malah naik gitu. You see Kemon, that ya. this rebound can terus ya, maksudnya sampai 2022 ya. Melihat commodity price-nya Oke. kemarin udah all time high, sekarang pengen apakah ini cuma ngetes all time high lagi atau dead cat bounce nih? Oke. Kalau di call, kalau kita bicara komoditas, saya masuknya ke call. Today ya, kemarin dan lusa, terus terang selama 1 bulan kemarin di bulan November, itu call sideways-nya parah banget gitu. Jadi dia naik kenceng, habis itu koreksinya dalam. Nah, koreksi dalamnya ini merupakan price in daripada pergerakan, dari kebijakan di China, di mana Xi Jinping tuh emosi gitu, kesel dia kenapa harga call-nya naik banget sampai dia maksa naikin supply. Kemudian dia memperbaiki infrastruktur yang kemarin banjir-banjir parah, cuaca jelek, dan itu sudah, menurut saya itu justru sudah price in. Bayangkan Adro dari 2000 bisa turun ke 1600, itu 400 poin berarti 20%. Nah, per hari ini Adro 1910 dengan foreign flow yang kenceng dan dengan volume yang kuat. Nah, di opini saya sebenarnya tuh sudah bukan mengenai harga call-nya lagi, tapi mengenai kemampuan daripada perusahaan call untuk shifting dari call ke energi yang lain. Dan karena ada energi terbarukan kan, dan itulah yang menjadi momen istilahnya turnaround story daripada perusahaan-perusahaan call di Indonesia. Nah, yang menurut pandangan saya ya, ke depan nanti, di tahun-tahun ke depan, proxy Adaro, Indika Energy, ITMG, PTBA, itu udah nggak lagi ke harga call-nya, tapi ke perusahaan ini mampu shifting nggak ke energi yang lain gitu, ke energi terbarukan atau yang lain gitu. Nah, itu yang menjadi opini saya. Dan by technical sendiri, Adro, Indi, PTBA itu semuanya reversal dari bottom. PTBA yang promising, Adro yang paling promising, kemudian Indi, lalu PTBA. Kalau PTBA biasalah lelet. Nah, jadi ya menurut saya ya ada potensi komoditi super cycle ya, jadinya tuh justru tahun-tahun ke depan, bukan tahun kemarin. Tahun kemarin memang komoditi super cycle, tapi itu karena cost push inflation, bukan karena demand push inflation. Nah, jadi saat ini justru kita mesti cari yang benar-benar real demand gitu, yang membuat harga komoditas naik. Dan salah satu unggulan saya komoditas itu di nikel dan copper. Jadi bukan di coal sebenarnya. Dan tapi saham coal layak koleksi nggak? Layak, karena mereka sedang shifting ke energi yang lain gitu. Tapi Bro MY nggak takut nih, kan US dollarnya ekspektasinya US dollar is going to spike kan, mungkin Januari Februari gitu. Kalau misalnya kayak US dollar spike, what will happen is just commodity tanking kan. Do you expect this will come in Januari atau Februari gitu? Takut nggak gitu US dollar naik? Atau misalnya nggak tahu, kalau saya kayak in my view ya, sebenarnya sih kalau dari USD untuk ke rupiahnya sendiri sih kayaknya masih aman ya, kalau kita liatin kayak dari neracanya Indonesia, kemudian juga dari CAD kita mestinya masih aman karena trade balance kita mestinya surplus karena harga kenaikan komoditi, jadi kita nyimpen devisanya juga masih cukup bagus lah. Kemudian capital outflow juga nggak terlalu banyak, mungkin apalagi nanti kalau ada tax amnesty jilid 2, kemungkinan besar justru rupiahnya malah bisa menguat gitu. Tapi kan kalau misalnya coal sendiri kan ya related to USD in general ya. Mungkin kita lihat kayak ya mungkin kayak emerging market kayak Turki, kayak currency-nya keep going down kan. Do you expect that kayak US dollar itu bakal menguat signifikan ya di Januari Februari secara momentum? Ya memang itu menjadi kekhawatiran dari seluruh dunia ya, karena kalau terjadi tapering dolar bakal semakin menguat. Nah, yang menjadi salah satu concern saya adalah di mana rata-rata saat ini kebanyakan negara Asia sedang mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar, satu. Yang kedua, mereka rata-rata mau pakai local currency kan, rata-rata kayak contohnya ekspor saya dengan negara lain tuh nggak pakai dolar lagi, dan cadangan devisa kita quite good ya. Dan to be honest, chartnya di XY itu memang agak mengerikan, dan memang ada potensi dia naik sampai maybe bisa ke 97, 98, bisa sampai ke 98. Itu berarti ada ruang kenaikan dolar yang mungkin saat ini berapa ya? 14.200 ya kalau nggak salah ya.
14.2 kurang lebih. 14.2 ya. Ya, tapi kalau di tahun depan yang bisa kita harapkan adalah kenaikan daripada bonds kalau menurut saya, karena bonds kita ini kan benar-benar very 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 less foreign ini, very less foreign ini, kepemilikan foreign itu benar-benar sedikit, benar-benar sedikit banget. Nah, justru kalau seandainya ya bonds kita ke depan oversubscribe terus, maka itu bisa menjadi salah satu senjata kita untuk menghadang daripada penguatan dolar. Karena gini, kita tahu dolar, padahal ketika tapering, orang berekspektasi bahwa dolar turun gitu kan di tahun ini. Ternyata kebutuhan dolar tuh makin kenceng gitu. Meskipun dia cetak duit terus, dolar makin dipakai untuk beli Bitcoin lah, untuk ini, untuk itu, untuk spekulasi, sehingga dolarnya masih naik. Dan itu terlihat dari bonds kita yang babak belur. Itu sampai BI intervensi terus. BI intervensi terus biar bonds kita nggak dibuang-buang banget. BI yang serap. Nah, jadi di tahun ke depan, nah justru kalau seandainya mau outflow lagi, apa yang mau di outflow, inflow-nya udah nggak ada. Jadi ya tahun depan itu bisa menjadi salah satu senjata kita, yaitu mengeluarkan bonds yang bisa dimiliki oleh foreign, sehingga itu bisa menahan laju penguatan daripada dolar. Jadi menurut saya di tahun depan, ya maybe stuck. Dolar stuck, dibilang naik kenceng juga enggak. Tergantung seberapa besar the Fed menaikkan suku bunga, berapa kali tahun depan. Yang paling dekat kan kalau nggak salah Juni. Betul, Juni yang paling pertama sih, ekspektasinya Juni sih. Nah, itu saya berharap ketika, justru gini, ketika kita udah disampaikan duluan, market udah fear duluan. Jadi udah ada momen price in. Nanti ketika itu happen, ya market nggak shocking lagi. Di November, tapering pertama, market kita malah bullish. Ya kan? Justru fear-nya tuh di Oktober malahan. Gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi concern, bahwa beberapa mengatakan market itu selalu mengulangi sejarah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa market selalu punya ritmenya masing-masing. Di tahun 2013 tapering mendadak, IHSG minus 15%. Nah, kali ini IHSG minus berapa tapering? Malahan all time high. Karena momennya beda. Ada terjadi beberapa istilahnya ketika bursa sudah pesta semua, kita diem aja. Nah, jadi ketika tapering, malahan dananya lari ke Indonesia. Nah, itu yang menjadi beberapa concern. Jadi menurut saya tahun depan memang nggak menarik banget tadi yang bilang malah market kita orang ngomong tapering malah all time high. Terus sebelumnya pas yang kayak apa US market tiba-tiba all time high, bullish, kita nggak kemana-mana. Europe all time, malah kita nggak kemana-mana. Jadi nggak tahu ya, ini this is my view aja. Kemungkinan besar karena nggak tahu, kelihatannya dari mungkin masyarakatnya juga ya, kayak dari retailnya juga udah lebih ngerti tentang market. Kelihatannya sih itu sih yang nyelamatin kita juga ya, in my honest opinion gitu. Jadi kayak market crash, udah takut kemudian duluan di satu gitu. sisi udah takut duluan, jadi kayak ibaratnya mau disuruh all in juga pada takut kan, kayak mau all in juga takut gitu. Terus kayak dari BI-nya sendiri juga cukup bagus kan, kayak komunikasinya ke masyarakat, kemudian dari kayak all the stakeholders. Jadi ini mencegah taperingnya, ya mungkin damage-nya nggak segede itu gitu. Nah, kalau ngomongin kayak market volatile gitu, terus misalnya tapering tahun depan gitu, rasanya kalau misalnya buat bagi investor newbie nih, buat di sini nih yang baru mulai invest, itu gimana ya? Apakah kita perlu cut loss, atau dari Bro Michael nih nyaranin kayak udahlah beli cicil aja dollar cost averaging gitu, dibandingin kayak udah all in sekarang, either jadi cacing-cacing atau jadi naga-naga gitu. Mungkin buat investor yang newbie ada saran nggak? Apalagi tahun depan rumornya tapering, kemudian kayak ada dolar naik gitu. What is your input? Oke, jadi pertama di opini saya ya, tapering, ketika terjadi tapering, banyak orang mengatakan bahwa semua stok pasti hancur. Ada yang bilang seperti itu. Jual aja semua saham, pindahin ke contohnya reksadana atau emas, atau pegang aja cash. Cash is king ketika tapering kejadian. Tapi apa yang terjadi? Ketika tapering pertama kejadian, all stock rally. BBCA all time high, BBNI, BBRI rally semua dari bottom. Kenapa? Nah, satu yang saya coba analisa ke belakang, bahwa ketika tapering terjadi, itu artinya kan ada inflasi. Karena ada inflasi yang kenceng, pemerintah melakukan tapering. Ketika pemerintah melakukan tapering, artinya kan uang yang ada di masyarakat disedot, diambil balik, disimpan di bank. Ketika disimpan di bank, artinya ekonomi kan bertumbuh, GDP bertumbuh. Itu terlihat di Q3 Indonesia, GDP-nya bertumbuh 2%, lebih dari 100% total. Jadi total 3% lebih kalau nggak salah. Nah, itu membuat all stock menjadi rally. Dan
Sehingga teori-teori sebelumnya yang mengatakan bahwa ketika tapering bursa saham hancur itu nggak terbukti. Ketika tapering Indonesia justru rally. Nah, itu satu. Kedua, ke depan ketika terjadi taper tantrum atau kenaikan suku bunga, maka yang perlu dicermati adalah pasti aset yang paling beresiko dulu yang dijual. Aset paling beresiko apa? Satu, pertama kan kripto. Itu lebih beresiko. Yang kedua adalah saham. Yang ketiga kan bonds gitu. Nah, yang kedua saham, ini pasti ada turutannya juga, adalah saham yang rally, yang di taking profit. Nah, saya nggak tahu nih, nanti Juni yang rally itu tech stock atau all stock. Gitu. Jadi kalau seandainya di Juni ya, BBNI all time high, BBRI all time high, BBCA all time high, ketika terjadi tapering bisa jadi ya. Kalau menurut saya justru itulah yang menjadi sasaran taking profit. Tapi kalau mereka rally-nya pelan, ya justru itulah peluang untuk mereka. Nah, jadi di opini saya di tahun 2022, apapun itu ya, banking sampai saat ini, di opini saya, banking lah yang akan merajai pergerakan bursa. Buka udah listing, tapi weightingnya masih kecil di saham teknologi untuk bursa. Masih, kalau nggak salah, nggak lebih dari 1, 2, 3% lah gitu. Sementara banking masih 30-an% kalau nggak salah. Jadi mau all time high pakai apa? Pakai Bukalapak nggak bisa, dia all time low terus. Jadi untuk all time high ya memang perlu banking. Itu satu. Jadi untuk ke depan kalau seandainya memang teman-teman ingin menyusun portofolio, pilihlah stock picking. Jadi banyak yang nanya sama saya kayak begini nih. Itu nganalisa screening tuh gimana sih? Ada 700 saham nggak mungkin saya charting satu-satu. Ya cobalah analisa dari makro dulu, dari hal yang terjadi dulu. Di situ kalian bisa mengerucutkan, kemudian setelah dikerucutkan pilihlah lagi yang masing-masing oke di sektornya. Nah, salah satunya ya, kalau seandainya kita banking, ada digital banking yang market cap-nya tinggi, yang juga menjadi proxy daripada foreign. Nah, salah satunya saya nggak enak sebut sih, tapi ya memang hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu perhatikan dibanding dengan charting. Kalau cuma charting doang 700 saham ya keriting lah masih tiap hari gitu. Jadi akan jauh lebih baik ngelihat dulu apa yang terjadi di makro. Kira-kira apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Kalaupun salah view kalian, segera ubah. Jadi saya selalu punya view seperti ini. Jadi ketika saya nonton film The Big Short, kata pertama itu benar-benar membekas banget di saya. Dia bilang seperti ini, yang membuat kalian berada dalam masalah itu bukan hal yang tidak kalian ketahui, tapi hal yang kalian yakini benar, namun ternyata salah, dan kalian masih ngotot gitu. Jadi kita selalu salah di market. Ada nggak sih analis yang dari awal sampai akhir benar? Even JP Morgan aja beberapa kali salah kan. Beberapa firma besar mengatakan Bitcoin jelek, tapi ternyata Bitcoin all time high. Beberapa firma besar mengatakan Jepang jelek, ternyata Jepang all time high. Ada yang mengatakan bahwa Dow itu crash, tapi Dow all time high. Nah, itu firma besar semua. Nggak mungkin analisa mereka semua 100% besar. Benar, apalagi kita. Jadi kita akan selalu salah. Nah, dan ketika kita salah, apakah itu bisa membuat kita dalam masalah? Jawabannya bisa kalau kalian ngotot. Masih ngotot kalau kalian yang benar gitu. Jadi mendingan ikutin market. Nah, jadi di opini saya untuk hedging portofolio ke depan, pilihlah saham yang konservatif. Nah, berhati-hatilah terhadap isu tapering karena itu masih menjadi momok atau mimpi buruk bagi saham-saham teknologi. Apalagi kalau seandainya saham teknologi, let's say kalian punya saham teknologi, pegang dari sekarang nih. Nanti di sampai Maret, April itu udah beggar. Nah, itu pasti saham taking profit. Itu yang agak-agak berisiko kalau menurut saya. Kalau justru entry-nya ketika udah rally 100%, 200%, bentar lagi tapering gitu. Nah, itu berisiko dong. Akan jauh lebih pilih yang di bottoming gitu. Dan saat ini banking rata-rata belum menuju all time high kan, baru BBCA. Yes, benar kayak ya BBNI baru ngelewatin ya pre-COVID itu harganya ya. Maksudnya ya pre-COVID, sebelum pre-COVID udah sedikit better, tapi dia belum pricing all the improvement from the management kan. Kita tahu 2021 all the manajemen BNI kan juga cukup bagus ya untuk improve their banking. Jadi I think BNI belum price in mereka punya earnings quality sih di tahun 2022 gitu. Dan ada pen juga ya harusnya ya Bro Andre, pengaruh ke banking ya, harusnya. Betul. Tapi kalau saya sih nanti kalau dari perbankan untuk bank-bank yang kayak BNI, saya lebih lihat dari earnings quality ya, in my honest opinion gitu. Karena I think the old management kan, mungkin this management udah sukses kan, kayak mengubah mandiri gitu. Terus BRI kemarin udah right issue, terus tiba-tiba belum jalan lagi.
Mungkin kalau ada perbaikan earnings quality mungkin bisa kita lihat juga sih. Itu yang lain kemarin udah naik, justru malah BRI belum naik gitu. Jadi that's a view juga sih from me on the stock. Nah kalau untuk kayak cash holding gitu-gitu tahun depan, kalau dari seorang Ko Michael nih ya, posisi cash itu gede nggak sih? Kalau misalnya kayak lagi kayak buat overcoming fear, volatility gitu kan, kadang-kadang saya baca nih kayak di IG-nya Peluang gitu, kayak all in crypto, udah beli aja gitu, nggak usah cash-nya nggak usah ada gitu. Tapi from your experience gitu, kalau misalnya tahun depan bullish, berapa persen cash yang harus ada, kemudian kalau misalnya netral, what kind of cash level gitu ya perlu di Oke. standby gitu. Oke. Nah, di market jadi ada dua strategi yang saya terapkan. Yang pertama, kita tahu bahwa bulan Desember ini cukup volatil karena Omicron. IHSG bisa minus 1%, terus bisa plus 0,8% gitu. Nah, harga saham juga bisa ARB, lalu bisa ARA. Nah, apa yang saya lakukan di portofolio saya? Pertama, saya adalah seorang swing trader. Jadi saya tuh kebiasaan nyimpan saham dengan target di atas 20%. Nah, so udah pasti saya tuh nggak jual dan beli setiap hari gitu. Untuk emiten yang di swing. Nah, pertanyaannya seperti ini. Contohnya tadi kita bahas BBYB udah all time high. Portofolio saya, BBYB kan pernah nyentuh 2.400-an sebelum hari ini ya. Kemudian dia turun sampai 2.000, mendekati 2.000. Di situ portofolio saya tergerus nggak? Jawabannya pasti tergerus, karena saya nggak jual. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan biar portofolio saya nggak tergerus? Karena ketika IHSG drop, maka otomatis portofolio saya rata-rata akan juga ikut drop. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan sisa cash, saya lakukan trading harian. Dan itu saya lakukan hampir all in, terus terang aja. Tapi jika ini, contohnya saya all in, let's say saya punya 50% cash, saya all in 50% cash, kalau seandainya saya minus 3% lebih, saya langsung cabut. Karena jika itu masih turun lagi, justru itu bisa double hit. Trading hariannya hancur, swingnya hancur gitu. Jadi yang saya lakukan adalah setiap hari menghadapi volatilitas adalah saya enggak biarkan portofolio swing saya tergerus. Saya trading mencari alpha, mencari performance hampir setiap hari, tapi dengan kedisiplinan yang amat tinggi. Nah, yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang all in, kebanyakan orang full power, tapi nggak dijaga. Itu yang menurut saya menjadi permasalahan. Nah, to be honest, kalau saya nggak jaga sendiri, beberapa saham saya yang drop, contohnya BANK, dari 2.800 ARB, lalu ARB sekali lagi, itu 14%. Kalau saya all in, portofolio saya artinya minus 14%. Gimana cara saya balikin lagi? Otomatis saya harus cari saham yang di atas 14% dan saya harus all in. Mungkin nggak di market seperti ini? Mungkin, tapi potensinya kecil kan? Potensinya kecil tapi. Nah, maka dari itu kedisiplinan itu penting. Jadi di BANK saya stop loss 3%-an, lalu kemudian saya cari emiten lain pengganti. Dan itulah yang selalu saya lakukan. Nah, kalian bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya begini. Trader itu dibagi lagi. Ada yang namanya scalper, ada yang namanya swing trader. Nah, dua hal ini tuh susah dilakukan bersamaan karena memerlukan psikologis yang berbeda. Yang satu doyannya nyimpen, yang satu doyannya beli jual tiap hari. Jual bungkus, dan itu membuat istilahnya kalau kita bisa dua-duanya, itu artinya kalian udah mengesampingkan yang namanya perasaan, mengesampingkan yang namanya feeling, dan itu perlu waktu karena musuhnya itu bukan market, musuhnya di kalian sendiri. Contoh, ya kita tahu lah, semua outlook mengatakan bahwa BBCA bakal all time high, BBRI bakal break high, BBNI bakal naik. Nah, dia turun 5%, kalian masih hold nggak? Jawabannya pasti ada yang udah kabur. Lalu kemudian naik terbang baru HK. Itu hal-hal seperti itulah yang perlu diperbaiki. Jadi bukan masalah. Sebenarnya kalau saya lihat keberhasilan kalian tuh bukan masalah stock picking, bukan juga masalah gimana cara entry, tapi ke psikologis kalian untuk menentukan jati diri kalian gitu. Ini saya yakin banyak banget yang chat saya hari ini begini. BBYB saya udah jual. Kenapa? Dari 2.400 turun ke 2.000, itu minusnya jauh banget. Minus 20%, iya kan? Minus hampir 20%. Sayang dong gitu. Udah plus 20%, terus minus, udah plus jauh, terus minus 20%. Kalau kalian belinya di bawah, kalian harus ingat 2.000 itu area demand. Justru di 2.000 harusnya kalian beli, bukan jual. Itu seorang swing trader. Nah, sementara mereka kebanyakan jual. Kenapa? Karena view mereka ketika naik, turun sedikit, artinya trennya patah. Padahal trennya tuh start di 2.000, tren terakhirnya. Jadi di 2.000 justru harusnya beli. Nah, hal-hal seperti ini, sederhana seperti inilah yang perlu teman-teman perbaiki.
yaitu mengenai money management, lalu kemudian psikologis, area beli dan area jual. Itu yang very very important dibanding dengan contoh. Banyak yang bilang kayak gini, saya analisa ini bakal naik sebentar lagi. Ya benar. Nah masalahnya you beli nggak? Lu belinya di berapa? Taking profitnya di berapa? Jualnya di berapa? Itu yang lebih penting. Jadi analisa itu mungkin sebuah analisa pergerakan saham itu mungkin sebuah ketertarikan atau hobi atau kesukaan, tapi trading itu adalah sebuah perang terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu teman-teman pisahkan gitu. Menarik banget nih. Jadi nggak tahu ya, ini this is my own view juga gitu. Ini berlaku untuk semua aset kelas ya, termasuk cryptocurrency ya. Jadi teman-teman yang mungkin di sini cuma trade crypto sama altcoin juga sama aja gitu, nggak ada bedanya sama trading Gak ada saham beda. gitu. Karena ya psikologinya juga sama gitu. Kemarin teman-teman beli BTC di harga berapa? 64.000, justru sekarang mungkin malah jual di harga 49.000 gitu. Padahal mungkin kemarin 49.000 ya mungkin Harusnya ya beli. bisa dibilang gitu. Harusnya beli kan. Cuman Ya. karena cashnya udah habis malah jadi jualan gitu. Jadi ya basically ya psikologinya juga harus dilatih juga gitu juga. Kalau saya juga ya experience juga ya emang bener sih yang dibilang tadi Bro Michael, susah banget untuk kayak differentiate between scalping sama swing gitu. Mungkin karena sekarang udah dikit waktunya ya saya jadi swing. Tapi kalau saya ada waktu bisa scalping. Tapi emang latihan disiplinnya itu memang paling susah gitu. Jadi and it takes time lah untuk melakukan semua itu. Yang penting kalau saya personally, I think diversifikasi tetap perlu ada ya. Jadi kalau teman-teman ya udah punya saham, reksadana, ya bolehlah beli kripto sedikit gitu. Atau yang udah punya kripto 100% all in, ya cobalah beli reksadana, beli fixed income, gitu. Jadi biar ada diversifikasi pas market crash, nggak terlalu payah-payah banget gitu. Crypto Uh, 100% all in sih is very very agresif ya kalau menurut saya ya. Tapi banyak loh Bro Michael yang Ya, anak-anak milenial sekarang kan kayak banyak lihat banget. kayak apaan nih saham naiknya kayak cuma kayak bawah 5% gitu, kripto Mm-mm. sekali ngepump 20%, kayaknya Mm-mm. mendingan taruh kripto aja deh gitu. Cuman tapi kan ya nggak salah juga gitu. Cuman eh, menurut saya kayak kalau udah lebih dewasa sedikit mestinya itu bisa dikurangin ya karena kan ya namanya juga diversifikasi juga perlu ada ya untuk aset kelas kita. Mm-mm. Nah, itu makanya bagi teman-teman nih, kan mungkin belum ngomongin peluang, jadi kalau teman-teman yang belum punya peluang bisa download aplikasinya Peluang. Nanti bisa pakai referral code-nya Bro Michael, YO, Ya. kalau kalau nggak salah, YO. Jadi kita tunggu aja di Desember bakal banyak produk menarik di Januari apalagi. Jadi sabar aja bagi teman-teman. Mungkin aja ada ISG nanti mungkin makanya ini kita udah mulai ngobrol-ngobrol. Siapa tahu bisa Uh, beli indeks nanti. Bisa nggak? Siapa tahu bisa mungkin bisa beli sahamnya nggak tahu mungkin ya. Jadi ditunggu aja produk-produk menarik dari Peluang. Mungkin saat ini baru ada reksadana, baru ada US Index, baru ada kripto. Tapi tadi pembicaraan kita di sini ini nggak spesifik saham ya. Kebetulan karena saya dulu di saham, jadinya ngobrol sama Bro Michael Yuk nyambung gitu. Tapi sebenarnya inti dari pembicaraan ini sih lebih ke diversifikasi sama ya apakah ada Santa Claus Rally lah di semua aset kelas itu. Jadi itu message dari saya. Mungkin Bro Michael ada pesan-pesan terakhir. Jadi uniknya kemarin itu ketika saham teknologi di Dow Jones dan Nasdaq berguguran ya, saham Apple justru naik. Kenapa? Karena saat ini investor tuh sedang hedging juga. Jadi saham-saham teknologi yang kecil-kecil yang belum membukukan profit, mereka pindahin ke saham teknologi yang sudah mature. Nah, jadi saham-saham seperti Apple, kemudian kalau nggak salah Netflix itu malahan rally. Nah, itulah yang teman-teman perlu perhatikan bahwa dibanding dengan melihat saham per saham, kalian harus punya view outlook makro di mana kalian bisa pindahin aset kalian yang beresiko, pindahin dulu ke saham yang lain. Diversifikasi ke yang lain. Contohnya mungkin bisa reksadana, kemudian saham luar, kemudian saham Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Sepintar-pintarnya orang, dia tuh sepintar-pintar orangnya di satu bidang, jauh lebih pintar orang yang bisa memanage keuangannya karena dia tahu bahwa ada bidang lain yang lebih berpotensi daripada bidang itu doang gitu. Jadi seperti itulah yang teman-teman perlu garis bawahi bahwa buka mata lebih lebar, jangan terlalu agresif di satu bidang dan lakukanlah diversifikasi. Anyway, ini sisa 30 detik lagi nih dimatiin sama Oke, Instagram ntar.
Oke, siap, siap, siap. Ya udah kalau gitu mungkin dari saya udah cukup. Mungkin sekali lagi download peluang kalau bagi teman-teman yang belum download banyak produk menarik. Please use Yeoh Iya, referral. jangan Jadi lupa. Yeoh, Awas jadi kalau nggak pakai. awas kalau nggak pakai, jadi kita bisa bisa terus kerjasama nih sama Bro Michael. Ya. Sekian dari saya. Mungkin dari Bro Michael nggak ada lagi. Udah. Ini 5 detik Oke, lagi nih kita diputusin nih. oke. Thank you semua. Oke, thank you semua. Yuk. Thank you semua. Bye bye. Mm.